Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Susanto Wijaya. Kali ini tutorial cara melihat timer 13 yang baik dan tidak baik dan bagaimana teknik kerjanya. Oke saudara, untuk melihat fungsi dan cara kerjanya, mari kita langsung lihat ke timernya ya. Oke ya sedulur, di sini saya sediakan bahan yaitu kabel ya. Saya sediakan bahan kabel daripada blender Miyako yang sudah ada soketnya ya. Jadi kita lebih mudah untuk melihat dan menyimak ya yang namanya timer 13 ya. Oke saudaraku, sekarang kita menggunakan versi pengukuran. Kita menggunakan skala 100 ohm ya. Oke ya pemirsa, yang dimaksud dengan 13, satu adalah netral, sedangkan 3 adalah fasa ya. Maksudnya 1 dan 3 berarti ini tegangan listrik ya, arus bolak-balik ya. 13 berarti tegangan listrik, arus bolak-balik ya. Oke ya, sekarang kita ngambil pedoman kaki 1 itu adalah netral. Oke ya, kita ambil kabel ataupun media yang kita sediakan ya. Oke ya, sekarang kita pasangkan netralnya warna coklat. Oke, sedangkan pasanya 3, nomor 3, netral nomor 1 warna coklat, sedangkan 3 fasa kita pakai kabel warna biru ya pemirsa. Jadi kalau timer yang bagus, kita coba colokkan dulu ya. Kita colokkan ke listrik ya pemirsa ya. Ini saya colokkan ke listrik ya. Oke, oke ya, sekarang kita pegang ya. Ciri-ciri timer yang bagus, dia akan bergetar hidup ya kan? Dia akan bergetar. Tapi kalau timer yang tidak bagus, dicolok ke listrik, dia tidak akan bergetar pemirsa, karena tidak berfungsi. Oke, sekarang kita ngukur arus bolak-balik atau tegangan listriknya ya. Kita kali 300 volt AC. Ya, ini tekniknya ya. Kita kali jarum menunjukkan ke 300 volt AC. Kenapa 300 volt AC itu? Apa yang dikatakan 300 volt AC itu bagaimana Pak Susanto Wijaya? 300 volt AC itu adalah perkalian, yaitu AC itu adalah arus bolak-balik. Kenapa 300 volt AC? Kebetulan ini perkaliannya 300 volt AC dikarenakan tegangan listrik kita 220 volt AC. Oke ya. Sekarang kita ukur ya. Titik nolnya kita ambil kabel hitam, bolak-balik tapi nggak masalah ya, dia tetap jalan. Oke ya, kaki 1 kita pasang kabel coklat, kita ukur sekarang ketiga, jep, jalan ya saudara. Oke ya, karena sudah diberi arus ya 220 volt. Jarum menunjukkan garis ke arah 221 volt ya. Ya, lebih 222 volt di garisnya, kita lihat ya. Oke ya, coba dilihat lagi ya, bener ya. Oke,
Sekarang posisinya ini 1-3, 1-3, 1 adalah netral, 3 adalah fasa. Sekarang kita ukur kemana arah kaki arus yang ketiga ini larinya kedua atau keempat. Oke ya, kita lihat arusnya ke kaki 2, ke kaki 2 ya, arusnya ke kaki 2, 3, 4. Berarti ini masih posisi di angka 2 ya. 2 itu adalah header ya. Oke ya. Oke, sekarang kita cabut dulu. Kita posisikan di normalnya ya. Oke ya. Sekarang kita colok lagi listriknya ya. Oke, sudah hidup. Kita ukur ya. Kita ukur pemirsa. 1-3. Oke, sekarang 4 sudah hidup, 2 mati ya. Kenapa 1-4? Karena perputaran kompresor itu jatuhnya untuk timer 1-3 ke 4. Jadi nomor 4 itu adalah kompresor ya. Kenapa? Waktu kita putar ke arah berlawanan jarum jam, dia akan bunyi kletek, jeglek atau kletek, dia akan bergeser kedua, itu posisi ke header. Jadi cara mengetesnya begini saudara. Sekarang ini di 1-4 ya, 1-3 ya, sedangkan kompresornya di 4. Nah ini udah posisi di 4 ya. Jadi kalau posisi S-nya itu membeku, jadi membeku, dia akan berputar balik ke 2. Jadi 2 itu adalah untuk mencairkan yang namanya es batu. Jadi posisi 2 adalah menghidupkan header ya, menghidupkan elemen header atau pemanas. Dia akan hidup bila posisinya ke 2. Sekarang posisinya ke 4 ya saudara. Posisi 1-3, tapi posisi yaitu ke kompresor. Jadi 1-3, 1 di fasa, 1 di netral, 3 di fasa. Kenapa larinya ke 4? Karena ini posisi kompresor, posisi ke kompresor. Jadi dia berputar terus, silir berganti ya. Jadi cara mengetesnya, kalau timer ini bagus, kita cabut dulu listriknya. Kita cabut, kita putar berlawanan arah jarum jam ya, ini sampai bersuara mak kletek gitu, agak kasar, agak besar ya. Oke ya, ini saya putar ya. Belum. Nah, posisi kretek itu berarti dia arahnya ke 2. Ini sebenarnya 2, 3, 4 ini sebenarnya switch ya saudara, atau saklar ya. Jadi kalau tadi kita putar, tadi lari saklarnya ke 2. Jadi kita putar lagi, larinya ke 3. Kita tes menggunakan saja ya. Oke ya. Sekarang ke kedua ya. Jadi kalau timer yang bagus, cara mengetesnya adalah sebagai berikut ya. Kita putar kedua, langsung kita colokkan listriknya ya. Oke ya, kita colokkan listrik. Oke, sudah. Dia akan hidup. Dia akan hidup ya saudaraku. Akan berputar. Nah, ini sudah hidup. Coba kita kalikan ke 300 volt AC. Ini sekarang arahnya ke 1-3, arahnya ke header ya. Kita kali 300 volt, dia akan hidup. Nah, dia akan berjalan ya. Jadi selama 30 menit ke depan atau 25 menit lebih, dia akan kembali lagi ke 4 pemirsa. Jadi
kalau timer yang bagus, kita tes dia ke heater, kembali lagi 20 menit lebih atau 30 menit ke depan, ya 30 menit atau 25 menit ke depan, dia akan kembali ke 4. Jadi ini sebenarnya 2, 3, 4 ini saklarnya jatuh ke saklar tengahnya, itu jatuhnya ke 3. Nah, demikian ya saudaraku ya. Jadi kalau kita geser kedua, karena kita hidupkan itu dia berputar ya, berputar silih berganti ya, berputar silih berganti dari siang malam, siang siang malam, siang malam, demikian ya. Jadi dia akan bergeser ke heater, habis itu ke kompresor, sudah beku lagi balik lagi ke heater, sudah cair balik lagi ke kompresor, demikian berulang-ulang ya. Demikianlah saudaraku kalau timer yang bagus seperti itu. Jadi dia berulang-ulang dari heater ke dari kompresor lari ke heater, sudah cair lagi balik lagi ke kompresor hidup, beku lagi, cair lagi kedua, demikian berulang-ulang ya. Makanya kalau untuk timer yang bagus seperti itu. Tapi kalau timer yang tidak bagus, ciri-cirinya saudara sebagai berikut. Ada yang kemasukan semut ya. Anda pernah melihat semut bersarang di timer? Mungkin belum ataupun sudah. Timer ini rusak bisa dikarenakan kemasukan semut untuk kombong semut ya. Dimasukkan semut, akhirnya roda gigi yang ada di dalam ini, di sini ada roda ya, roda gear ya, dia akan terhambat atau terganjel dengan bangkai-bangkai semut. Itu satu. Yang kedua, kerusakan bisa terjadi timer itu kalau kebanjiran. Ada kulkas yang kebanjiran, kemasukan air, akhirnya dia tidak hidup, spoolnya putus ataupun hangus. Oke ya. Yang ketiga, ada juga timer yang hidup, kompresornya mati lagi, hidup lagi, demikian berulang. Itu sudah rusak, lebih baik Anda ganti saja yang baru. Demikianlah sedulur, mudah-mudahan adik-adikku paham dan mengerti apa yang saya katakan ya. Jadi timer yang baik dia akan berulang silih berganti siang dan malam, dari panas, dari dingin ke panas, dari panas ke dingin, dari dingin ke panas ya, dari dingin ke panas, dari panas ke dingin, demikian ya, berputar-putar seterusnya. Oke ya, buat saudaraku, inilah cara mengetes timer 13 yang bagus. Kita langsung menggunakan beban, bisa nolnya ini tetap nol ya, ini tetap nol netral. Ambil saja kipas angin, kabelnya taruh ke sini satu, yang untuk kipas taruh, ibaratnya kipas angin ini kompresor. Jadi sudah itu, yang satunya taruh di sini nol, di sini lampu dan lain-lain boleh, atau kebalikannya, di netralnya tetap nol, taruh di 4-nya lampu ya, anggap saja lampu itu kompresor, dia kan panas. Habis itu kipas itu akan anggap saja dia heater, demikian ya. Ataupun kebalikannya, ambil saja pedoman, yang 4 ini kipas angin, yang 2 ini lampu. Jadi kalau kipas itu dingin, kalau lampu itu panas. Jadi saya ya gitu sebenarnya ya. Buat saudaraku, ngomong saya agak berlepotan ya, maklum ya, sudah uzur. Buat saudaraku, mudah-mudahan adik-adikku tidak gagal paham ya. Tujuannya ya untuk bagus, supaya adik-adik dan saudaraku tidak keliru. Oke ya, dengan melihat praktek langsung, mudah-mudahan adik-adikku tambah pinter. Oke saudaraku, agak susah nih muter-muter ya, maklum sendirian. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sudah membagikan
Jangan lupa juga saudaraku dan adik-adikku subscribe channel saya untuk menambah ilmu lagi ke depan supaya cepat pinter. Oke, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengundurkan diri, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.